guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Qadriyah. Nama saya Mia Diastuti. Jadi di sini kami berasal dari kelas 12 TKJ 4. Jadi di sini kami akan membuat video tentang Konfigurasi ICMP. Oke, jadi sebelumnya kita akan menjelaskan topologinya dulu ya. Saya akan menjelaskan topologinya dulu. Jadi kita perlukan dua mikrotik yang sudah dicolokkan ke adaptornya. Tapi di sini kita akan mengkonfigurasi pada satu mikrotik dulu. Jadi saya akan menjelaskan satu mikrotik dulu. Jadi kabel internet kita colokkan ke port 1. Lalu kabel yang dari laptop kita colokkan di kabel port 2. Nah, sampai muncul lampu seperti ini, kita akan mengkonfigurasi di router 1 dulu. Oke guys, jadi di sini saya akan membuat konfigurasi tahap awal dulu. Jadi kita masuk ke Winbox, lalu kita masuk ke IP 00 ini, lalu kita connect. Nah, lalu peganglah. Lalu kita di sini akan membuat identitinya dulu ya teman-teman. Di sini kita ke sistem, lalu kita ke identity sini. Sini kita buat saja play. Oh ya, kita di sini buat router 1 ya. Lalu kita aja. Lalu apply oke. Lalu kita kemudian ke interface. Nah, di sini kita komen jadi inet. Lalu di ether 2-nya kita komen menjadi LAN ke ISP2. Lalu oke. Lalu ether 3-nya kita buat LAN lokal. Lalu kita ke IP DHCP client. Kita klik add ini. Di sini kita buat ether 1. Lalu kita apply dan oke. Selanjutnya kita ke IP address. Kita ke IP address, kita add di sini. Di sini kita buat 192.168.100//24. Kita ke ether di ether 2. Ether 2. Oke, lalu kita apply dan oke. Lalu kita pergi ke IP lagi, DNS. Di sini kita ketik 8.8.8.8. Lalu kita apply dan oke. Lalu kita ke IP firewall. Kita ketik yang NAT, lalu add. Di sini biarkan saja. Lalu on interface-nya kita buat ether 1. Lalu di action-nya kita buat Maskura deh. Kita apply dan oke. Lalu kita ke new terminal untuk tes ping ya guys. Oh, di sini dia minta password dulu. Sabar, kita buat password dulu. Kita buat nah, di sini kita buat dulu ya guys ya. Kita akan tes ping di sini guys. Nah, di sini kita tes ping 8.8.8. Nah, di sini sudah TTL-nya sudah berjalan ya guys ya. Jadi kita tinggal isolasi. Kita ke CMD. Oh ya, kita belum men-setupkan dia. Jadi kita ke IP server. DHCP setup, kita setupkan ether 2.
sampai dia successfully. Nah, jika sudah successfully baru kita ke CMD Windows R. Nah, kita ketik IP config. Nah, di sini sudah muncul ya guys ya IPv4-nya ini. Nah, lalu kita sabar. Nah, lalu kita di sini ping lagi. Ping 8.8.8. Di sini sudah TTL ya guys ya. Jadi kita berarti akan melanjutkan lagi. Nah, jadi sekarang akan ke router kedua kita akan membolak-balikkan kabelnya. Jadi saya akan melanjutkan topologi selanjutnya, yaitu topologi kedua. Di sini saya akan menambahkan satu kabelan dengan cara yang kabelan yang di laptop dicabut, kemudian dipindahkan ke ETH 2. Setelah itu kita cari kabel internet lagi, dimasukkan ke ETH 1. Selanjutnya kabel tambahan ini dicolokkan ke ETH 3, kemudian disambungkan ke laptop. Jadi di sini saya akan melanjutkan konfigurasi di router kedua, yaitu klik, kemudian connect. Pertama ke menu sistem, kemudian identity. Nah, itu saya beri nama router 2. Kemudian apply dan OK. Setelah itu ke menu sistem lagi, kita buat password. Di sini saya menggunakan password angka 1. Confirm passwordnya angka 1. Kemudian klik password. Setelah itu ke menu interface, komen ether satunya ketik internet. Kemudian ether 2-nya ketik LAN dari ISP1. Kemudian oke, setelah itu enter 3-nya, komen ketik LAN. Setelah itu enter. Jika sudah, maka kita akan ke IP, kemudian DHCP client. Di sini kita akan melakukan konfigurasi fase 1. Interface-nya ether 1, kemudian apply dan OK. Setelah itu ke menu IP, ke DHCP client, tambah. Kita menggunakan interface-nya, kita menggunakan ETH2, kemudian apply dan OK. Setelah itu IP, kemudian firewall, ke bagian menu NAT. Setelah itu tambah. C-nya biarkan aja, kemudian on interface-nya ether 1. Kemudian kita ke menu action-nya klik masquerade. Kemudian setelah itu apply dan OK. Maka selanjutnya ke menu IP, kemudian ke DNS. Servernya kita menggunakan 8.8.8.8. Setelah itu play dan OK. Kemudian ke menu IP, setelah itu address, tambah. Addressnya menggunakan angka 10.1.1/24. Interface-nya enter 3. Interface-nya menggunakan enter 3, kemudian apply dan OK.
Kemudian ke menu IP DHCP server, ke menu DHCP dan klik menu DHCP setup. Kemudian kita setup Ether 3. Next sampai sukses. Oke, jika sudah ke new terminal. Kemudian kita akan ngeping di admin. Kita akan ngeping 8.8.8.8. Jika sudah, maka kita bisa klik Ctrl C. Jika sudah, kita akan ke Windows R. Kemudian ketik IP config. Jika sudah, maka akan muncul IC-nya 10.10.1. Kita copy dengan titik 1. Kemudian kita ketik pin 8.8.8.8 sebanyak 4 kali. Jika sudah TTL, maka konfigurasi bisa dilanjutkan. Setelah itu kembali lagi ke VirtualBox, kemudian ke menu IP, ke firewall, kemudian NAT, tambah C-nya tetap terkait atau interface-nya Ether 2, action-nya Masquerade. Setelah itu apply dan oke. Kemudian ke menu ini, setelah itu ke routers, tambah menu routers, kemudian tambah gateway-nya ETH1, kemudian di bawahnya ETH2. Jika sudah, apply, oke. Jika sudah, maka kembali lagi ke menu IP, firewall. Bentar ya guys ya, kami mau ngecas dulu. Balik lagi.
Iya. Kemudian new routing marknya SP1 aja. new routing marknya kita ketik ISP1. Kemudian apply dan oke. Setelah itu kita tambah lagi. Ini bisa di copy ya guys ya. Cuman daripada bingung kami langsung tambah aja. Ya. Chainnya output, kemudian Connection type-nya ISP2. Lalu actionnya kita mark routing. start routing, kemudian new routing marknya kita ketik ISP2. Kemudian apply dan oke. Langkah selanjutnya dilanjutin sama Laila ya guys ya. Sekarang saya akan melanjutkan topologinya ya guys ya. Jadi tadi kan sudah dikonfigurasi di router 2. Nah sekarang kita akan balikan yang kabel di router 2 ini, kita akan balikan ke sini, yaitu yang di port 2-nya kan itu kabel laptop, kita cabut. Kita pasangkan dia di router pertama. Nah sudah, lampunya sudah nyala, jadi kita akan lanjut ke konfigurasi. Inboxnya tadi satu di sini ada router. Ya guys ya. Lalu kita pencet nah, bertemu lagi dengan saya. Jadi saya akan melanjutkan topologinya guys. Jadi yang di router satu ini, yang di ETH3 nya yang menyambung ke laptop, kita buka lagi, lalu kita balikkan lagi dia ke router 2 Di ETH3. di ETH3 di port 3. Dah sudah nyala, lalu kita akan melanjutkannya ke Winbox lagi. Terima kasih. Jadi kembali lagi bersama kami. Jadi di sini kita akan melanjutkan lagi. Jadi karena kita sudah masuk ke router kedua, jadi di sini identitinya router kedua ya, kita klik. Lalu di sini karena kita tadi masukkan password, kita klik, kita kasih passwordnya. Nah, lalu kita langsung saja ke quiz ini, kita klik add ini. Di sini kita buat 2M 2 miliar kan dong. 2 Mbps ya guys. Di sini targetnya kita ke guys, sorry. Di sini targetnya kita ke ETH3 ya guys. Lalu di downloadnya kita sesuaiin aja jadi 2M, lalu kita apply dan oke.
Setelah itu kita ke IP, menu IP, lalu kita ke routers, kita klik add, lalu gateway-nya kita buat ETH1, kita buat ETH1, lalu cek gateway-nya, ping, routing mart ini kita buat ISP1. Nah, lalu kita apply dan oke. Lalu kita tambah lagi sama seperti tadi. Sini gateway-nya ETH Ether 2. Cek gateway-nya kita buat ping, lalu di sini router mart-nya kita buat ISP2. Lalu kita apply, oke. Jadi di sini kita akan buka Chrome. Chrome banget. Kemudian kita searching Fastcom. Jadi Fastcom ini untuk Mengecek jaringan. Berapa sih jaringan itu? Gitu. Bismillah. Nah, jadi segini kecepatan jaringan kita. Selanjutnya apa lagi? Mungkin dari video Pak Hari kita akan mencoba uji cobanya dengan cara kembali lagi ke virtual, ke Windows-nya, kemudian ke tools. Setelah itu ada dari TT mana ini TORCH. Nah, kemudian interface-nya Ether berapa ya? 1. Kemudian di start. Dari video Pak Hari itu uji coba seperti ini, tapi kami menggunakan ping CMD. Oh, nggak ada. Berarti cuma Ether 1 aja. Iya. Ini bisa. Oke guys, jadi mungkin sekian saja video kami hari ini. Semoga bermanfaat dan kesalahan kata dan salah cara mengkonfigurasinya ya mungkin kalian bisa membantu untuk memperbaikinya. Jadi sekian dari kami. Dadah. Jangan lupa komen.